fil alamina innaka hamidum majid. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita diberi kesempatan untuk bisa beribadah yang sangat-sangat dianjurkan, yaitu sholat subuh berjamaah. Semoga apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita upayakan ini mendapatkan barokah, mendapatkan keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ada beberapa zikir pagi yang disunahkan untuk dibaca oleh kita sehari-hari. Di antaranya yang tadi saya sebutkan, asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah, kami berpagi hari, demikian juga kerajaan Allah di pagi hari ini. Dan kita mensyukuri bahwa semua yang ada ini adalah anugerah dari Allah. Alhamdulillah. La ilaha illa anta, tiada ilah kecuali Allah yang berhak disembah. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Ini adalah salah satu wujud syukur kita bahwa kita masih diberikan usia, kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki apa yang telah kita lakukan di hari-hari sebelumnya. Cuman yang mau saya bahas adalah rasa syukur kita itu ada kaitannya dengan fenomena yang ada dalam diri kita, bahwa kita ada satu fenomena yang mungkin kita sering, bahkan semua pernah mengalami. Jadi kalau kita katakanlah berpikir misalkan, atau lagi membicarakan seseorang ya, oh si Udin nih orangnya baik, orangnya ramah, orangnya rajin nabung, kita lagi mengomongkan beliau, tiba-tiba datang tuh. Mungkin ada yang pernah mengalami atau sering ya, tiba-tiba orangnya datang, artinya kita nyambung. Nah, termasuk juga mungkin yang sering nyambung itu biasanya firasat antara orang tua ke anak atau anak ke orang tua. Ini biasanya nyambung sekali nih firasatnya. Tiba-tiba suatu ketika pernah mengalami, kok nggak bisa tidur ya, gelisah gitu. Tiba-tiba ibu nelpon, padahal ibu jauh di luar kota sana ya. Anak ada apa? Ini kan firasat-firasat ini yang ternyata fenomena ini adalah menggambarkan ke kita bahwa sesungguhnya dalam dunia ruh kita itu satu sama lain saling menyatu, satu sama lain ada hubungan, ada keterkaitan. Nah, makanya dengan doa zikir pagi yang tadi, kita senantiasa dianjurkan untuk berdoa yang baik-baik. Kenapa senantiasa untuk berdoa yang baik-baik? Karena kita satu sama lain menyambung. Jadi alangkah tidak baik kalau misalkan kita berdoa atau kita menyampaikan yang tidak baik. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ini dalam bahasa agama disebut dengan husnuzon. Kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Kita selalu mensyukuri apapun yang kita alami saat ini, entah itu kondisi yang enak ataupun yang enggak enak. Nah, dalam kaitan ini, di mana kita satu sama lain adalah saling ada keterkaitan, saling ada keterhubungan, kita menyadari bahwa
ternyata dalam penelitian ya, dalam penelitian otak manusia itu memancarkan pikiran kurang lebih 60.000 tiap hari. Artinya dalam 60.000 pikiran tiap hari itu, kalau kita gunakan untuk berpikir yang semuanya baik ya, insya Allah hidup ini akan lancar mulus ya, lancar mulus, semuanya sesuai dengan yang kita pikirkan, yang kita husnuzon kepada Allah itu. Apalagi dalam Al-Quran disampaikan bahwa Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Artinya apa? Artinya apapun yang kita pikirkan itu pasti jadi. Bahkan dikatakan bahwa pikiran adalah doa. Pikiran adalah doa. Jadi kalau disebut pikiran adalah doa, seperti juga dengan yang tadi disampaikan bahwa Allah sesuai dengan prasangka hambanya, maka kita harus paham tuh bahwa semua doa pasti akan dikabul. Semua doa pasti akan dikabul, entah itu lambat ataupun tidak, entah itu di sini ataupun nanti. Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwa kita harus hati-hati dengan pikiran kita. Jangan sampai ada pikiran yang tidak positif. Nah, kaitannya apa? Pernah juga itu ada rekan yang datang, Mas, saya sudah sholat, sudah zakat, sudah coba sholat malam ya, berbuat baik, tapi kok hidup saya masih seret. Nah, coba Bapak Ibu, itu sudah jadi doa belum kira-kira? Sudah jadi itu. Di mananya? Tadi hidup saya kok seret. Nah, hidup saya kok hancur. Nah, itu sudah jadi doa. Artinya apa? Nah, hati-hati kita dalam berucap, dalam berdoa. Nah, makanya untuk menyatukan pikiran, ternyata keluarnya juga harus kita kunci dengan mulut ya. Hati-hati juga itu. Jangan sampai pikiran sudah coba kita usahakan positif, tapi mulut kok ternyata masih belum positif ya. Kadang kita juga mengalami di rumah ya, kondisi mungkin rumah tangga lagi nggak baik. Oh, ini anak kok istilahnya kurang asem, nggak bisa diatur. Nah, itu kan jadi doa juga Bapak Ibu ya. Jadi doa juga, artinya kalau kita ke anak, misalkan kita ya nauzubillah, kalau misalkan kita lagi nggak sabar ya, kita sering keluar kata-kata yang nggak baik, nah itu kan jadi doa juga itu. Dasar anak nakal, dasar anak tidak bisa nurut dan sebagainya itu kan jadi doa Bapak Ibu. Nah, artinya apa? Artinya ini relevan dengan apa yang kita zikirkan. Harusnya yang kita zikirkan pagi tadi adalah kita mensyukuri bahwa semuanya adalah dalam kondisi yang terbaik Bapak Ibu yang kita terima. Semua adalah dalam kondisi yang luar biasa, nikmat yang sudah sempurna. Kalaupun ada sesuatu yang tidak kita inginkan, ada yang tidak kita, misalkan kok nggak sesuai dengan rencana ya. Nah, ataupun jangankan itu, kita mengalami kondisi yang nggak enak tuh, entah kita dipermalukan orang ya, atau kita diacuhkan, bahkan misalkan tiba-tiba tuh kita dihina orang. Seharusnya sikap kita gimana Bapak Ibu? Mungkin selama ini kita langsung bersikap reaktif ya, langsung kita misalkan balas dengan yang nggak baik ya. Tapi ingat Bapak Ibu, dengan korelasi doa bahwa kita harus selalu merasa nyaman, enak, kita harus paham bahwa yang terjadi di luar kita itu sesungguhnya, kalau kita yakini, kita hayati, itu sesungguhnya bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Maksudnya bukan siapa-siapa seperti apa? Enggak lain bahwa
yang kita terima atau perlakuan orang lain ke kita itu sebetulnya Allah itu yang bekerja, Bapak Ibu. Sebetulnya yang menganiaya kita, yang menghina kita itu enggak lain adalah zat Allah melalui orang lain. Kita harus paham bahwa yang terjadi itu karena apa? Karena sudah merupakan skenario dari Allah, Bapak Ibu. Atau dalam bahasa agamanya adalah takdir Allah. Artinya kalau kita dihina orang, kita langsung reaktif. Kita harus sadar bahwa itu takdir Allah. Kalau kita reaktif, kita nggak terima, artinya apa? Kita nggak terima dengan takdir Allah itu. Atau kalau kita misalkan nih, kita tiba-tiba diserempet orang di jalan, nah harus kita langsung apa? Introspeksi. Oh iya, mungkin saya kemarin pernah nyerempet orang. Mungkin ini bagian dari apa? Bagian dari peringatan Allah. Mungkin ini bagian dari apa? Bagian dari balasan Allah. Nah itu yang artinya apa? Artinya kita harus menerima segala sesuatu dengan ikhlas, dengan baik, dengan apa? Hati lapang. Nah, itulah yang diajarkan oleh agama. Nah, bahkan kalau kita amalkan lagi zikir-zikir pagi yang sunnah, itu ada banyak lagi tuh. Semua dalam zikir sunnah pagi itu kebanyakan adalah apa? Untuk mensyukuri semua nikmat Allah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah ila syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas, ya. Ya Allah, aku berpagi hari dengan apa? Dalam nikmat Islammu, dalam nikmat ikhlasmu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, inilah Bapak Ibu yang perlu kita hayati, yang perlu kita amalkan. Artinya apa? Jangan sampai yang kita istilahnya apa ya? Yang kita ucapkan cuman berhenti di mulut, ya. Berhenti di mulut tapi apa? Tidak masuk ke dalam hati. Nah, ini juga ada kaitannya juga dengan fenomena yang terjadi di lingkungan kita, Bapak Ibu, yang saat ini di luar sana, entah di lingkungan terdekat atau di lingkungan sampai ke negara, Bapak Ibu, ya. Lagi ada teman-teman yang apa? Sekarang lagi demo, Bapak Ibu. Di sisi lain juga ada ya lagi di demo. Nah, sikap kita gimana sebetulnya? Karena ingat ya tadi bahwa antar manusia satu sama lain adalah saling berhubung. Mungkin selama ini kita mengucapkan kata-kata yang nggak baik ya. Misalkan nih, oh itu pemimpin kurang asem misalkan. Oh itu pemimpin apa? Ya mungkin kalau kata-kata yang nggak baiknya apa? Gantung aja, itu mungkin pemimpin istilahnya apa sih? Penjara dan sebagainya. Nah, kalau ini kita sampai ucapkan Bapak Ibu, itu sebetulnya apa? Dibenarkan nggak? Sebetulnya. Nah, sebetulnya apa ya? Kalau menurut kacamata agama kan tidak dibenarkan ke arah sana. Ya, kenapa? Kalau kita mengucap seperti itu misalkan kurang asem, kita sebetulnya nggak lain berdoa untuk diri sendiri. Ya Allah, jadikan hidupku kurang asem, kan gitu ya. Oh ya Allah, penjarakan dia. Ya Allah, jadikan hidupku terpenjara, jadikan rezekiku terpenjara, dan seterusnya. Nah, baiknya gimana Bapak Ibu? Ya kita kan cuma bisa berdoa ya. Ya Allah, semoga pemimpin yang di sana diberikan ilmu, diberikan hidayah untuk bisa menjadi lebih baik. Ya Allah, semoga teman-teman yang berdemo diberikan kekuatan, diberikan jalan yang baik, diberikan kelancaran agar tercapai apa yang dicita-citakan. Bahkan Bapak Ibu menghadapi kondisi semacam ini, ulama-ulama malah memberikan doa yang sungguh indah Bapak Ibu menghadapi kondisi-kondisi kezaliman seperti ini.
salah satunya adalah dengan, mungkin kita sering dengar ya, sholawat asyakil. Sholawat asyakil yang sering didengarkan ya, sholawat menghadapi kezoliman, yang bunyinya kira-kira gimana Pak Ibu, ada yang tahu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqilil dolimin bidolimin. Nah, itu kalau kita renungkan Pak Ibu, itu doanya diawali dengan sholawat. Diawali dengan sholawat artinya apa? Mengagungkan Rasulullah. Terus doa awalnya gimana itu? Ya Allah, sibukkanlah yang zolim dengan yang zolim. Sibukkanlah antar mereka. Jangan lepaskanlah kami dari kezoliman. Nah, itu indah sekali Pak Ibu. Indah sekali doanya. Lepaskan kami dari kezoliman. Jadi tidak ada yang namanya ya Allah keluar kata-kata yang baik-baik, yang tidak baik-baik ya. Ya Allah, istilahnya? Hinakan dia, penjarakan dia. Karena itu tadi Bapak Ibu, itu akan balik lagi ke kita itu. Jangan sampai ucapan itu balik lagi ke kita. Jangan sampai jadi doa malaikat yang balik ke kita. Ya Allah, hinakan aku, penjarakan aku, dan seterusnya. Karena apa Bapak Ibu? Kita perlu mendoakan yang baik-baik, termasuk yang tadi itu. Ya Allah, jadikanlah pemimpin negeri ini lebih soleh, lebih amanah, mendapatkan ilmu, mereka lebih barokah hidupnya. Kenapa? Karena kita semua Bapak Ibu masih belum selesai di dunia ini. Kita masih belum pada ujung akhir kita. Kita semua masih punya kesempatan yang sama untuk apa? Untuk kembali ke arah yang lebih baik. Kita semua masih punya kesempatan yang sama untuk berbuat baik di akhir hayat kita. Artinya apa? Kita nggak pernah menyangka yang dulu Umar bin Khattab yang punya ketidakbaikan yang sebegitu banyak ya, sampai mengubur anaknya, tapi kan di akhir hayatnya apa? Berbuat baik, bahkan dijamin masuk surga. Nah, itu loh yang dianjurkan oleh agama. Nah, mudah-mudahan dengan sedikit gambaran tadi lebih membuka kita untuk satu, mensyukuri apapun ya yang kita terima saat ini, mensyukuri bahwa apapun adalah anugerah Allah, apapun adalah skenario Allah, apapun terjadi atas takdir Allah. Karena bagaimanapun yang terjadi di luar sana adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuma bisa mengupayakan yang terbaik. Dan lagi juga kita diajarkan dalam agama harus selalu husnuzon. Makanya saya mengajak bagi kita yang sudah sering menzikirkan pagi, lebih kita hayati itu, lebih kita hayati, lebih kita amalkan dalam keseharian, agar kita agar kita dalam hidup selalu selalu lapang, selalu tenang ya, menghadapi apa yang terjadi di luar sana. Jangan sampai juga apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, karena kita tadi satu sama dan saling terkait, satu sama terhubung, itu malah balik lagi ke kita doa yang baik, balik lagi ke kita doa yang tidak baik. Nah, mungkin dalam kesempatan ini juga untuk mengakhiri kultum ini Bapak Ibu ya, kita sama-sama berdoa, kita tutup doa ini dengan doa akhir majelis. Tapi kita coba doa yang spesial Bapak Ibu. Kita coba dengan doa yang spesial. Maksudnya gimana? Kita coba dengan doa yang insya Allah akan dikabulkan. Kenapa akan dikabulkan? Ya, selama ini kalau kita berdoa, biasanya kita minta wasilah ke siapa Bapak Ibu? Biasanya mungkin kita
Misalkan kita mau kerja atau kita mau sekolah dulu ya, biasanya kita akan minta wasilah ke orang tua ya, atau mungkin kita minta wasilah doa ke para ustadz ya. Tapi sebetulnya harus kita pahami bahwa mereka juga manusia biasa Pak Ibu. Mereka juga barangkali doanya juga nggak terkabul gitu. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita akan melakukan doa, kita minta wasilah yang insya Allah doa ini akan terkabul. Maksudnya gimana? Kita minta wasilah ke siapa Bapak Ibu supaya dikabulkan? Ada yang tahu mungkin wasilahnya kita minta ke siapa? Kita akan minta wasilah doa ke makhluk yang tidak punya dosa. Siapa itu? Makhluk yang tidak punya dosa. Kita minta wasilah doanya dari para malaikat. Apalagi di subuh yang insya Allah sangat barokah ini, banyak malaikat menaungi kita. Loh, gimana caranya kita minta wasilah doa kepada para malaikat? Caranya gimana? Caranya dengan mungkin belum pernah tahu ya, atau belum pernah lakukan. Kita minta wasilah doa dari para malaikat itu dengan cara apa? Dengan cara mendoakan orang lain Bapak Ibu. Ya. Kalau kita mendoakan orang lain, pasti malaikat juga akan mendoakan kita. Seperti dengan yang kita doakan, ya. Jadi Pak Ibu, yang tadi saya sampaikan, mari kita sama-sama akhiri pagi yang barokah ini dengan sama-sama kita berdoa agar mudah-mudahan kedepannya apa yang kita jalani, apa yang kita cita-citakan mendapatkan barokah, mendapatkan kelancaran. Nah, untuk teknisnya berdoa dengan wasilah malaikat. Nah, kita pandang mungkin salah satu rekan kita Bapak Ibu di ruangan ini ya. Kita pandang salah satu rekan kita di ruangan ini atau mungkin di sebelah kita ya. Kita bayangkan, kita doakan untuk beliau ya. Kita doakan untuk rekan yang di samping kita atau yang di depan kita atau di belakang kita. Kita bayangkan, kita doakan untuk beliau ya. Baik Bapak Ibu, kita akhiri kultum kita pada subuh kali ini dengan kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pimpin doanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rabbi, alhamdulillah ya Allah, kami bisa menghadiri subuh pagi hari ini ya Allah. Semua tak lain adalah berkat rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah ya Allah orang di sebelahku ya Allah, temanku ya Allah, dia yang insya Allah akan jadi sahabatku di surgamu kelak ya Allah. Muliakanlah ia ya Allah, bahagiakanlah ia ya Allah, tinggikan derajatnya ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Jadikan ya Allah pasangan hidupnya selalu setia, anak-anaknya soleh dan solihah. Jadikanlah ya Allah badannya selalu sehat, prima luar biasa. Jadikanlah ya Allah dia mendapatkan kesembuhan, kesehatan atas segala penyakit yang dideritanya ya Allah. Jadikanlah ya Allah temanku ini ya Allah, sahabatku ini ya Allah, mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah ya Allah. Rezeki yang akan digunakan untuk selalu menegakkan agamamu ya Allah.
rezeki yang akan selalu diberikan untukmu ya Allah, untuk beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah ia ya Allah wafatnya husnul khotimah. Jadikanlah ia ya Allah masuk dalam surga bersama nabimu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, sebelum kita istilahnya sambil bersilaturahim ya, mudah-mudahan doa yang tadi selalu kita panjatkan untuk apa? Untuk saudara-saudara kita, supaya apa? Mungkin doa-doa kita susah dikabul Pak Ibu. Mungkin doa-doa kita selama ini nggak gampang untuk diijabah. Ya mungkin salahnya adalah karena mungkin kita punya dosa Pak Ibu. Salah satu caranya adalah kenapa? Yuk kita doakan sebanyak mungkin orang lain. Semoga dengan doa yang kita panjatkan untuk orang lain ini, kita diberikan apa? Diberikan, diaminkan oleh para malaikat, agar malaikat juga memberikan doa yang sama untuk kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.